Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, hingga kita dapat bersilaturahim, tadarus Al-Qur'an pada setiap Ahad malam Senin ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita bagaimana menikmati hidup yang sekali ini agar Allah masukkan kita di surganya Jannatul Firdaus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita masih di surat As-Sajdah, surat ke-32. Kita berada di ayat 7 sampai dengan 11. 4 proses kehidupan manusia yang dapat kita lihat pada ini ke masalah lagi. Pada kesimpulan kita hari ini, oke ya. Kesimpulan itu adalah bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah dan kemudian keturunannya dari air mani. Yang membuat Nabi Adam dan keturunannya hidup adalah roh yang dititipkan Allah kepada tubuh manusia yang terdiri dari air dan tanah ini. Jadilah kehidupan, dan rupanya kehidupan ini tidak selesai sampai di sini. Di sana ada kehidupan setelah kematian. Ganggu lagi dia, nggak bisa hidup lagi dia. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Ya, pada pertemuan yang lalu, pertemuan pertama dari surat As-Sajdah, dijelaskan tentang Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutannya, setelah kita mengetahui bahwa Allah mengetahui yang tersembunyi dan terlihat, dan Allah Maha Perkasa, Maha Pengasih, maka di sini gambaran Allah yang menurunkan Al-Quran itu, kenapa kita harus sajadah, sujud sajadah, karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Allah lah yang telah memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Ahsana
Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, alam raya ini tidak diciptakan asal jadi saja. Walaupun terlihat gunung itu dengan hutannya sembraut, tapi tetap hutan itu indah loh, hijau dari kejauhan. Dan rupanya hutan itu sendiri memberikan keindahan tersendiri, sehingga ketika kita mau jalan-jalan, kita akan pergi ke hutan, atau kita melihat bagaimana sungai yang terkadang tidak simetris lurus, tapi di dalam pengkolannya, dalam liuk-liuknya, dalam keterjalannya, dalam kedangkalannya, itu juga adalah keindahan. Dan kita melihat bagaimana ulat bulu yang kecil itu indah loh. Bagaimana kita lihat bentuk hewan, bentuk tumbuh-tumbuhan, bunga, indah. Ahsana kulla syai'in khalaqahu. Allah tidak sekedar asal jadi dalam penciptaan. Ini yang pertama. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah pertama kali menciptakan manusia dari tanah, sehingga tak ada alasan bagi saya untuk sombong, gak ada alasan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk angkuh. Karena apa? Nah, ini tanah yang kita lihat, kita pijak itu adalah dasar diciptakannya saya, dasar diciptakannya bapak-bapak, dasar diciptakannya ibu-ibu. Kita semua dari tanah. Dan uniknya, kita pun akan kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah bapak, ibu dan saya diciptakan, pulang nanti juga ke tanah, dari tanah kita kemudian dibangkitkan kembali. Ini merupakan penggambaran bagi kita bahwa ayah kita Adam diciptakan dari tanah. Bagaimana pula dengan emak kita Hawa? Ada yang mengatakan ibu kita Hawa diciptakan juga dari tanah. Pendapat kedua, ada yang mengatakan ibu kita Hawa diciptakan dari tulang rusuk bapak kita yang bernama Adam itu. Terlepas dari perbedaan pendapat, yang ianya ada manusia yang diciptakan tidak dalam bentuk pasangan. Adam gak ada ayahnya, gak ada emaknya. Hawa gak ada ayahnya, gak ada emaknya. Kalaupun ada ayahnya namanya Adam, maka tak ada emaknya. Nabi Isa ada emaknya, tak ada ayahnya. Dan kita semua ada ayah dan ada emak. Yang gak ada ayah, gak ada emak, atau ada ayah, gak ada emak, atau ada emak, gak ada ayah, diciptakannya bagaimana? Diciptakannya dari unsur tanah, min. Maka Nabi Isa di dalam Al-Quran digambarkan oleh Allah penciptaannya seperti Nabi Adam. Khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian betul gak manusia ini dari tanah atau dari monyet? Kera, sebagaimana pendapat dari Darwin ya, Charles Darwin, bukan Pak BKM kita, bukan ya, bukan, sama namanya ya, tapi beda lah. Ini Muslim, yang sana tak bertuhan. Jadi betul bahwa manusia itu memiliki unsur tanah. Lihat bagaimana unsur yang ada dalam tanah itu ada dalam tubuh kita. Ada oksigen 61%, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor, sulfur, kalium, natrium, kol, magnesium. Ini semuanya bagian dari unsur tanah, dan tubuh kita ini mengandung unsur ini. Sehingga 100% beginilah tubuh manusia kalau dipecah unsur-unsurnya. Ya. Ada yang mengatakan segini, tapi ini hoak lah ini ya, gambar manusia seperti ini hoak ya. Tapi Adam itu memang tinggi dibandingkan kita. Ya. Pak Ustadz, di tempat yang lain diciptakan bahwa manusia tercipta dari nutfah, dari alaqah, dari mudghah, dari aizam, dari lahma. Mana yang betul? Semuanya betul. Karena proses penciptaan manusia
itu bertahap. Ayah kita dari tin, tanah, kemudian kita dari ma'in mahin, kemudian dari nutfah, kemudian dari nutfah alaqah, gambarnya alaqah bukan segumpal darah seperti ini, tapi bagaikan pacat ya. Cebong ini lengket di darah, maka dia berbentuk seperti pacat. Alaqah, kemudian menjadi mudghah. Alaqah, pacat ini kalau sudah agak besar seperti inilah dia mudghah. Dan kemudian menjadi izama, sudah ada tulang belulangnya, sudah bertambah dagingnya, kemudian menjadi manusia. Tanah ialah tahap pertama penciptaan manusia, tetapi bahan itu pun tidak jadi dengan sendirinya. Ia diciptakan Allah. Buktinya kita buat tanah jadi patung, nggak jadi manusia itu, ya kan? Tetap aja ada unsur ilahi di sana. Maka manusia pertama Adam dan Hawa tercipta dari tanah, atau Adam dari tanah, Hawa dari tulang rusuk. Makhluk yang pertama diciptakan Allah. Ya. Kemudian summa ja'alahu naslahu min sulalatin mim ma'im mahin. Kemudian setelah Adam diciptakan, Hawa diciptakan, kemudian mereka diturunkan Allah ke bumi, ja'ala naslahu, dijadikanlah keturunannya, min sulalatin, dari saripati air yang hina, mimma immahin, dari air yang hina, mimmain dari air, tapi mahin. Kok airnya hina Pak Ustaz? Tapi memang mahin, muhin, terhina, mahin, hina, karena memang kita keluar dari saluran kencing, ya kan? Itu kan tempat buang air, itu agak hina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama dari tanah yang juga nggak ada nilainya, kemudian dari air yang juga terhina. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu dan saya menyombongkan diri, ini tak tahu dari mana asal usulnya loh. Saya, Bapak Ibu, kita semua terlahir bukan dari darah biru. Bisa nggak darah biru melahirkan? Nggak bisa ya. Pasti yang bisa ya dari unsur tanah, dari unsur air. Walaupun kita terhina, tetapi min sulalatin mimma'in mahin, dari keturunan yang Adamnya itu mulia, unsurnya boleh jadi agak sedikit terhina. Ya, manusia diciptakan dari air yang hina itu bukan soal. Kemuliaan terletak pada pengakuan diri yang lemah di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang telah menitipkan rohnya kepada manusia. Maka ketika iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau tak mau sujud di hadapan Adam yang aku perintahkan?" Kata iblis, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Saya tercipta dari api dan Adam tercipta dari tanah. Hina ini Adam. Maka kata Allah, meralat logika yang dibangun oleh iblis. Kemuliaan bukan terletak pada unsur dari mana kita diciptakan, tapi kontribusi apa yang pernah kita lakukan. Ketika kita menyembah kepada Allah, mengikuti perintah Allah, maka iblis mulia, Adam mulia. Tapi ketika iblis melawan perintah Allah, dia terhina. Iblis ini adalah makhluk mulia, digambarkan bagaikan meraknya malaikat. Nggak ada perintah Allah kecuali iblis yang paling taat. Tak ada larangan Allah kecuali iblis yang paling menjauhi pertama kali. Sayang, agak jealous dia, agak sakit hati dia lihat ada kompetitor baru namanya Junior Adam. Ini junior baru ini membuat dia jealous. Akhirnya, ya Allah, kalau untuk menyembahmu oke, tapi kalau untuk menghormati makhluk baru ini enggak. Maka iblis tergusur dan terusir dari surga.
Nah, ini menjadi catatan bahwa kemuliaan itu tidak terletak pada materi atau dari unsur apa kita diciptakan, tetapi ketika kita sami'na wa ata'na atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Adam lahir dari proses air mani yang bertemu dengan ovum mim ma'in mahin. Iya. Selanjutnya summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian dia menyempurnakannya. Sawwahu. Ini siapa yang disempurnakan? Yang disempurnakan adalah keturunan Nabi Adam atau Nabi Adam itu sendiri. Karena di ayat yang lain juga disebutkan, surat Al-Hijr ayat 29 fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian kusempurnakanlah ciptaan Adam dan kuhembus nafas ruhku kepadanya. Tiba-tiba seluruh malaikat sujud kepada Adam alaihissalam sebagai ketaatan para malaikat kepada Allah. Jadi ini bukan hebat besar kepala kita di hadapan malaikat, tidak. Ini malaikat patuh karena perintah Allah, bukan karena hebatnya bapak kita yang bernama Adam itu. Atau pada ayat 9 dari surat As-Sajdah ini, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian untuk anak-anaknya kusempurnakan bentuk tubuhnya. Jadi Bapak Ibu, walaupun semua makhluk ahsan, indah dan cantik, sapi begitulah cantiknya, monyet begitulah indahnya, mawar begitulah menawannya, melati begitulah anggunnya, dan semua ciptaan Allah itu ahsan, dan manusia sawwahu sempurna juga ciptaannya dan melebihinya dari makhluk-makhluk lainnya. Wa nafakha fihi min ruhi. Ada nyawa yang dititipkan Allah ke dalam tubuh kita. Jadi ada God spot, ada ruh ilahiyah di dalam diri kita, yang mana hewan tidak memiliki itu, tapi hewan dengan musakhornya, dengan ketundukan yang telah diberikan Allah kepada dia, otomatis telah bertasbih, bertahmid kepada Allah. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, begitu juga dengan alam raya ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak akan mungkin manusia ini jauh dari Tuhan. Karena kita punya nyawa, punya roh yang itu dari Tuhan loh. Ruhihi, rohnya Allah. Jadi kalau ada manusia mencoba menjauhkan dirinya dari Tuhan, dia salah. Maka Indonesia ini ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama harga mati itu. Karena nggak akan mungkin manusia jauh dari Tuhannya dan menjadi makhluk yang tidak bertuhan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama ada ruh, sehingga kita punya sopan santun, sehingga kita punya etika. Dan ketika Allah memberikan sam'a, telinga, wal absara, mata untuk melihat, wal afidah, hati untuk merasalah. Qalilan ma tashkurun, tapi banyak orang yang enggak menggunakan ini sebagai wujud syukurnya. Apa yang bisa kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Pertama, ada orang menepikan ruhaninya. Yang penting jasmani. Saya rasa apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina ini mementingkan jasmani jangka pendek dengan mengorbankan rohani dan perasaan. Ada banyak orang terbunuh. Dan itulah negatifnya perang, dan Islam termasuk orang yang mengecam perang, agama yang mengecam perang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan bagi kalian perang. Perang itu tertolak. Kurhun, enggak ada manusia yang suka perang. Iya, begitulah dia rohani. Kemudian Allah menciptakan pendengaran, as-sam'a. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama kali yang berfungsi ketika bayi lahir itu adalah telinga.
Maka kita minta azan ya. Ada video yang baru rame ya. Suruh azan dia malah takbiran gitu ya. Ini nggak pernah tahu mana azan mana takbiran gitu ya. Jadi sedangkan mata ini berfungsi 3 atau 10 hari kemudian. Maka telinga ini sensitif, dia nggak pernah tertutup kecuali memang tuli. Mata kita kalau tidur tertutup, telinga tidur tetap mendengar. Maka jam 1 malam kalau ada bunyi teng gitu, bangun kita. Mata nggak tahu, telinga tahu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun mungkin ada sedikit tergores umat Islam dengan pernyataan menyamakan itu ya antara azan dengan suara gonggongan, tapi sebenarnya pesannya baik lah ya. Jangan sampai di Ramadan jam 3 subuh itu sudah sahur gitu ya. Zaman dulu oke lah sahur jam 3 subuh karena orang masih harus ngidupi api bakar ya. Sekarang udah pakai rice cooker loh. Setengah jam sebelum azan subuh dikasih tahu sahur oke lah. Ngapain jam 3 subuh dibangunkan orang? Setengah jam sebelum jam 3 sebelum azan itu sambil masak sholat tahajud 11 rakaat lagi mau ditambah masih dapat loh. Terkadang kita merasa bahwa kita paling agamis tapi rupanya mencederai agama itu sendiri. Maka alhamdulillah masjid kita ini 10 menit sebelum azan Al-Quran boleh dibacakan. Ini ada orang bulan Ramadan sudah bacaannya seluruhnya salah, tidak sesuai dengan tajwid. Kemudian habis sholat tarawih sampai jam 12 malam baca Quran pakai mic yang mengganggu orang. Kalau bacaannya betul masih oke lah. Ini bacaannya salah semua pakai mikrofon masjid. Ya sudahlah, kalau memang mau tadarus di dalam silahkan sampai jam 12. Yang tidur monggo jangan sampai terganggu. Karena Pak As-Sam'a ini nggak pernah tuli, nggak pernah tidur. Yang tidur cuman mata. Jangan sampai terganggu tiduran orang karena apa? Aduh, sakit telingaku dengar baca orang yang baca Quran yang tajwidnya salah. Nah itu dia. Wal absara wal afidah. Mata dan hati ini juga modal. Jadi ini harus disyukuri. Yang kedua harus disyukuri bagaimana? Jadikan ini sarana untuk masuk surga lah. Ada baca Quran kita dengar yang sejuk dan damai. Ada baca Quran kita baca, kita lihat huruf-hurufnya. Atau asam awal abasar wal afidah berikutnya adalah jangan sampai di dunia ini jadi miskin. Karena orang kaya sukses karena dia ATM, amati, tiru dan modifikasi. Dia punya mata, dia punya telinga, dia dengar bagaimana yang terbaik, dia ikuti, akhirnya dia menjadi memiliki. Maka jangan sampai orang yang hidup akhirnya terlahir miskin. Itu memang begitulah manusia, tapi wafat tidak membawa apa-apa, tapi dalam kehidupan tidak punya apa-apa. Itu yang salah, bukan Allah. Maka Allah menutup ayat ini dengan qalilam ma tashkurun. Tapi berapa persen mereka yang sukses secara dunia dan berapa persen pula mereka yang akhirnya masuk surga? Lebih banyak gagal di dunia dan lebih banyak pula yang wafat masuk neraka. Karena apa? Karena tidak mengoptimalkan kehidupan ini dengan fasilitas yang telah diberikan Allah. Tak punya perasaan, tak bisa melihat dan mendengar bagaimana yang baik dan mengoptimalkan, atau tak punya rohani dia. Roh Allah ditiupkan kepada manusia, kemudian ia terangkat lebih tinggi daripada hewan. Hewan saja masih punya norma dan etika. Sangat sayang kalau manusia tak memiliki norma dan etika itu. Maka yang kedua dan ketiga, kalau tadi 1A 1B, unsur penting kehidupan adalah ruh, panca indera dan hati sanubari. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Mereka berkata, apabila kami lenyap hancur di bumi ini, kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Dhalalna tersesat di bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan kepada kita mata, telah memberikan kepada kita telinga, telah memberikan kepada kita hati
untuk mengolah data yang ada di dunia ini. Kok ada manusia yang tersesat loh. Tersesat di bumi ini maksudnya gimana? Ada yang tersesat di bumi ini akhirnya dia menuhankan bukan Allah, itu tersesat di bumi. Ada akhirnya tersesat di bumi, dia merasa bahwa dunia ini adalah tujuan akhir, sehingga dia bertambah haus bagaikan minum air asin, tak pernah rasa puas hidup di dunia ini. Tersesat di bumi, dia mengikuti hawa nafsu sehingga akhirnya dia menjadi lost generation, generasi yang hilang. Apa tujuan dari hidup saya? Ada pula yang berpikir ya sudah selesai mati-matilah bagaikan binatang, bagikan hewan, gak ada pertanggungjawaban. Atau ada juga yang mengatakan kita akan menjadi reinkarnasi, ainna lafi khalqin jadid. Kita akan hidup lagi di dunia ini. Kalau amal soleh kita sekarang baik, boleh jadi nanti kita akan menjadi kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau reinkarnasi kita hari ini buruk, boleh jadi kehidupan berikutnya kita akan menjadi kambing atau menjadi lembu. Atau kalau lebih buruk lagi kita akan menjadi benda. Lafi khalqin jadid. Ada agama yang menganut ini dan Al-Quran pun merekam itu. Atau ada juga yang berkata ya sudah selesai, nggak ada lagi hari kiamat, nggak ada. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Nggak ada Tuhan, sehingga nggak ada pertemuan dengan Tuhan, dan Tuhan itu nggak ada di bumi ini. Ini ada proses kehidupan di mana manusia akhirnya menjadi begitu bingung. Dolalna fil ardi, lost generation, generasi yang tak tahu tujuan hidup. Dan kita menemukan saat itu sekarang. Seharusnya bertambah modern manusia, bertambah bagus peradaban, bertambah canggih teknologi, bertambah bahagia, seharusnya begitu. Tapi rupanya kita menemukan psikiater paling tambah banyak pasiennya, kliennya, dan ini menandakan bahwa manusia ini sudah mulai mengalami gangguan yang dikenal sekarang butuh healing dia namanya. Iya, padahal sebenarnya bertuhankan Allah adalah merupakan kebutuhan hidup diri manusia, karena ada unsur rohani, yang tidak saja manusia membutuhkan jasmani semata. Maka kaum materialistis atau skeptis mengingkari bahwa kelak masih akan ada lagi kehidupan, atau kalaupun ada kehidupan itu nggak di akhirat tapi masih daur ulang di dunia ini. Kita mengatakan tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab di ayat terakhir dari pertemuan kita 4a, setiap yang hidup di dunia pasti wafat ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah wahai umat Islam, katakanlah wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mewafatkan kalian. Yatawaffakum, mewafatkan kalian, sempurna sudah urusan kalian di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malakul maut allazi wukkila bikum. Siapa sih yang mencabut nyawa itu sebenarnya? Allah. Tapi kok ada malaikat maut di sini? Allah menitipkan pesan pencabut nyawa kepada malaikat yang dikenal dengan Israel. Bila Israel datang memanggil, kan begitu, seluruh tubuh akan menggigil. Nah, itu ada lagu Bu siapa itu? Bu Nur Asia Jamil itu ya. Ya, jadi ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa Israel. Tapi Bapak Ibu, seluruh manusia punya malaikatnya sendiri untuk mencabut nyawa. Jadi saya punya malaikat sendiri namanya Malakul Maut untuk diri saya, yang setiap satu hari 70 kali dia mau cabut nyawa saya. 70 kali mau cabut nyawa bapak-bapak dan ibu-ibu. Artinya setiap 15 menit dia sudah ketok. Belum nyawanya, belum waktunya. 15 menit lagi, teng, belum. Teng, belum. Kalau kata Allah sekarang ambil. Apapun penyakitnya, tak ada penyakitnya, wafat juga, ya kan? Karena wafat ini nggak nunggu sakit apa Bapak Ibu.
kena musibah apa. Ada orang nggak ada penyakitnya wafat? Ada ya, ada. Ada orang yang sakit sudah begitu parah sehat nggak wafat? Ada juga ya, ada juga, karena memang penyakit itu asbab, tapi memang wafat itu adalah kepastian. Caranya itu banyak dan beragam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi orang yang takut bertemu dengan Allah atau mengingkari pertemuan dengan Allah, biliqa'i rabbihim kafirun, Allah katakan ini hanya masalah waktu dan inilah proses kehidupan, tambah lama tinggal suatu masa Ustadz Jenal pasti wafat, Bapak Ibu juga wafat, dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan kalian akan dikembalikan, bahwa di sana ada kehidupan setelah kehidupan di dunia, setelah kehidupan di alam kubur. Kalau manusia percaya akan adanya roh, kan tadi awalnya roh yang sudah menjadi dasar agama, dia pun harus percaya akan adanya hari kemudian. Tanpa itu roh tidak ada artinya. Bisakah kita melihat roh? Gak bisa. Tapi apakah ada roh itu? Kita bisa rasakan, kita hidup sekarang. Karena buktinya setelah nanti kita wafat, sekujur tubuh kita ini masih sempurna loh Bapak. Yang hilang cuman rohnya saja. Tapi rohnya itu hilang, selesai sudah kehidupan kita. Kalau kita paham di dunia ada roh, maka kita akan paham bahwa di sana ada surga dan neraka, di sana ada Allah Rabbu Izzatil Jalil. Maka yang 4B, kehidupan abadi di akhirat, inilah dia kehidupan. Di sana ada surga dan neraka, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu lahiyal hayawan. Sementara kehidupan akhirat adalah sungguh kehidupan yang sesungguhnya bagi mereka yang bertakwa. Inilah yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oh, bukan 5 ya. Kesimpulan 4 proses penciptaan manusia, bukan 5. Pertama, 1A, Adam diciptakan dari tanah. 1B, seluruh keturunan Adam diciptakan dari air mani kecuali Nabi Isa dan Hawa. Adam dan keturunannya semua mendapatkan roh yang darinya dia hidup. Bekal kehidupan ini ada pendengaran, ada mata, ada panca indera, dan ada hati. Ini bekal hidup, dan disinilah kita menemukan ada mereka yang sukses duniawi, sukses ukhrawi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang berada pada posisi itu, yang bersyukur dan beriman. Tapi ada juga yang sukses duniawi, gagal ukhrawi, nauzubillah min zalik, atau gagal duniawi, sukses ukhrawi. Nah, ini juga baguslah, dan inilah dia hakikat dari kehidupan, yaitu di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada 10 menit. Kita akan sedikit bertanya jawab untuk 4 proses penciptaan manusia ini. Kami persilahkan. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sangat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan maupun pencerahan bagi saya maupun barangkali rekan-rekan. Saya ingin bertanya sedikit Pak Ustadz, ini terkait tadi Pak Ustadz yang katakan yang terakhir, ada manusia itu yang sukses di dunia tapi gagal di akhirat. Pertanyaan saya hanya pertanyaan yang ringan, kira-kira seseorang atau seorang hamba Allah yang gagal seperti itu ataupun yang sukses, dari mana diketahui? Apakah pada saat dihisab sesudah yang bersangkutan wafat, sesudah di akhirat, atau bagaimana Pak Ustaz? Apakah di dunia ini kita bisa menilai orang atau
melihat seseorang itu yang berhasil ataupun gagal dalam hal itu tadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Benar Bapak, apa sih indikasi sukses ya? Ya sesuai dengan yang kita sebutkan di sini, pandai bersyukur. Qalilam ma tashkurun. Syukur ini apa sih? Syukur pertama kali adalah menjadi seorang mukmin muslim, itu artinya kita mensyukuri. Kita bersyukur berarti kita menjadi mukmin muslim. Apa yang diberikan Allah kemudian menjadi hal yang terbaik dalam hidup kita. Ini orang yang bahagia. Bahagia merespon semua takdir Allah dengan positif, itu bahagia. Kebahagiaan seperti ini menggiringnya akhirnya surga. Dan itu juga bahagia. Ridho Allah di dunia, ridho Allah di akhirat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bolehkah kita mengharapkan surga dalam bekerja? Boleh. Karena Al-Quran menyuruh wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Cepat-cepatlah kalian bekerja untuk menghapuskan segala dosa-dosa kalian dengan maghfirah dari Tuhanmu, dan cepat-cepatlah kalian bekerja yang terbaik untuk mengharapkan surga. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan kerja mengharapkan surga, itu sebenarnya dia salah. Karena Al-Quran sendiri menyuruh kita untuk bekerja untuk mengharapkan surga. Karena itu paralel, antara surga dengan ridho Allah itu paralel. Maka doa kita, waqina azabannar, jauhkan aku dari neraka. Neraka itu paralel dengan murka Allah, paradok dengan surga. Kalau nggak masuk surga, maka tempatnya di neraka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa sih tanda bahwa orang ini bahagia di dunia? Syukur. Syukur, akhirnya syukur dalam arti beriman. Dan ini puncak dari sabar. Kalau sabar mungkin kita tetap bertahan ya. Kalau syukur kita sudah menyerang. Kita tidak saja bersabar defend atas musibah yang kita hadapi, tapi kita sudah menikmati musibah yang kita hadapi itu. Dan ini adalah kata kunci dari ayat yang kita bahas di sini. Ya. Qalilam ma tashkurun. Orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat, berarti dia mensyukuri seluruh nikmat Allah. Orang yang gagal di dunia berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah, tapi boleh jadi karena imannya dia tetap mendapatkan surganya Allah. Jadi ini bukan sekedar materi ya. Jadi adakah orang yang menderita di dunia tapi bahagia di akhirat? Ada. Tapi sebenarnya orang yang bahagia di akhirat itu bahagia juga di dunia. Karena kebahagiaan itu terletak pada afidah, hati yang lapang, an-nafsul mutmainnah atau qalbun salim. Tapi yang paling berbahaya adalah orang yang kafir, di mana dia merasa bahagia di dunia, tapi dia ditempatkan Allah di neraka karena dia tidak mensyukuri fasilitas yang ada untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alil qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra
kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.